Halo guys, welcome to Rasa YouTube channel. Aku buat video kayak gini, aku juga harus bimbang sebenarnya guys. Aku harus minta persetujuan orang tua aku, karena ini menyangkut pengalaman kita semua dan pengalaman paling yang aku alami sendiri. Ya, aku udah disetujui dan diperbolehkan untuk membuat video ini guys. Lagi hujan, kalau kalian mendengar soundnya tidak bersih ya, ini ada backsoundnya hujan, terus ada petir juga. Baiklah, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, aku mohon maaf ya. Di video kali ini aku tidak menyindir siapapun kamu, tidak menyindir, tidak akan menyebutkan nama kamu, tidak akan menyudutkan juga ya, tidak akan menyudutkan juga. Jadi mungkin kalau kalian kesindir ya mungkin kalian pelakunya. Oke, baik. Cerita diawali guys. Cerita diawali pada tahun 2019. Nah, cerita ini aku yang alami sendiri. Aku udah lulus kuliah saat itu, dan waktu aku hanya terbagi dua. Aku banyak di rumah dan jaga warung, dan aku cuma ikut freelance ikut organisasi gitu, organisasi dari UNICEF, kegiatan pendidikan keluarga ya guys, pendidikan keluarga. Saat itu di kegiatan pendidikan keluarga aku ketemu banyak orang-orang baru dan yang usianya di atas aku. Nah, mereka mungkin baru banget lihat aku guys, karena aku juga baru banget pulang dari kota guys. nggak guys, jadi di situ banyak banget orang-orang baru yang nanyain aku tempat tinggal aku di mana katanya. Ada si ibu-ibu gitu yang nanya aku gitu, nanya, "Neng, tempat tinggal kamu di mana?" Terus aku bilang, "Di Cigudeg Bu." "Cigudeg mananya?" katanya. Ini Bu, apa sih yang gampangnya aja ya guys, karena emang terlihat di pinggir jalan gitu ya. Apa sih gampangnya aja? Itu Bu, yang ada toko Haji Rojak, aku bilang kayak gitu. Ada kok, ada ininya, bannernya, aku bilang kayak gitu. Terus ada warungnya, aku bilang kayak gitu. Terus kata si ibunya, "Emang aku ceritain letaknya di sini kata aku. Di sini ya, sebelahnya ada apa gitu ya, di pinggir jalan banget." Terus kata beliau, "Oh, emang di situ ada warungnya Neng?" Kalian masih udah nebak nih. Itu orang pertama yang bilang, "Emang di situ ada warung?" Orang kedua juga nanya, "Tempat tinggal aku di mana?" Terus aku ceritain tempat tinggal aku di situ kata aku. Ada warungnya, biar aku gampang dong ngasih unjuknya ya. Aku ngasih unjuk warung aja, ngasih tunjuk warung. Terus kata, "Oh my god, ada motor lewat." Terus si ibu itu juga bilang, ibu yang lain ya guys, bilang, "Emang ada warung ya?" Selalu dua orang tuh yang udah bilang kayak gitu. Ada bapak-bapak yang ketiga nanyain lagi, karena kan kita baru banget pertama ketemu ya guys, jadi kayak perkenalan gitu. Nah, bapak-bapak itu juga nanya, "Neng, kamu tinggal di mana?" Padahal rumah si bapak itu ngelewatin warung aku guys. Jadi jalannya jalan besar kan, jalan gede gitu, rumahnya pasti ngelewatin daerah aku gitu. Ke rumah bapak itu aku ceritain aja, "Rumah aku yang ada warungnya Pak," kata aku. "Warungnya lumayan," kata aku, "lumayan gede juga di situ." Aku ceritain juga, gini di sini letaknya, kata aku. Terus kata bapak itu, "Oh, warung itu ya, bukannya tutup mulu," katanya. "Emang di situ ada warung?" Nggak ada sebabnya. Oh, dia bilang, "Oh, itu warung ya," katanya. "Saya bapak lihat itu tutup mulu Neng," katanya. Itu terus ya, hampir teman-teman satu organisasi itu nanya,
Dia orangnya nggak, yang nanya nggak cuma satu dua orang guys, bahkan mungkin semua orang tuh nanya ke aku rumahnya di mana gitu. Terus lanjut lagi aku ceritain, kok orang-orang pada nggak tahu ya, aku cerita ke ibu aku, kok orang-orang nggak tahu ya warung kita di mana, katanya. Padahal kan di pinggir jalan, warungnya juga nggak kecil guys, ya warungnya lumayan. Terus kata ibu aku, ya mungkin nggak ngeliat katanya, emang gak ada seuzon-seuzonnya nih keluarga aku, nggak ada sama sekali seuzon apapun. Oke, dari situ aku terus jalanin kegiatan bareng-bareng sama mereka, dan kalau mereka udah dikasih tahu, alhamdulillah ada yang lihat, ada yang akhirnya oh di sini gitu, karena kita kadang janjian juga di situ, di warung aku nih. Terus kejadiannya yang benar-benar aku alami itu 2019 juga, hari Jumat. Hari Jumat itu bapakku kan di pasar, waktu itu masih di pasar. Bapakku amanat kalau misalnya, guys sorry ini kalau berisik banget nih di luar. Bapakku waktu itu amanat kalau misalnya ada mobil Yakult ya, tolong beli, kata bapakku. Soalnya bapaknya udah ngomong, udah order gitu ya. Ya aku bilang iya. Akhirnya bapakku ke warung, ke warung, ke pasar, aku di warung sama ibu aku. Aku di warung berdua makan lah, kita lagi makan nih, terus ada mobil Yakult lewat lah. Aku bilang, bu itu mobil Yakult kok lewat aja, bilang kayak gitu. Aku bukannya udah order harusnya berhenti. Nah kata ibu aku, iya nanti pulangnya kali ya, katanya berhenti di warung gitu. Terus udah gitu, oh itu hari Jumat kan, berarti bapakku pulang dari pasar tuh lebih cepat waktu itu karena hari Jumat. Bapakku bilang kayak gini, emang tadi warung tutup ya, katanya. Emang tadi warung tutup ya. Oh tukang Yakultnya ke rumah ke pasar bilang kalau misalnya tadi warungnya tutup gitu. Jadi dia udah tahu gitu tempatnya di mana warung bapakku. Jadi dia tukang drivernya gitu yang jualnya bilang kalau misalnya warung aku tutup guys. Padahal jelas aku lihat mobilnya aku itu lewat, aku lagi di dalam warung. Terus aku bilang, warung itu nggak tutup pak, aku buka dari pagi. Nah guys, akhirnya kan sholat Jumat, bapak sholat, ibu aku di rumah, akunya sendiri di warung. Saat itu aku di warung, terus ada cowok yang beli air mineralnya merek Aqua guys. Jadi merek Aqua itu air mineralnya ditaruh di etalase depan ya, banyak gitu airnya. Dia beli, terus aku kasih guys, aku kasih kembalian. Air mineralnya kan di depan, akunya gini, ini etalase, ini air mineral, akunya gini gitu, jadi agak segini gitu loh. Nah cowoknya aku nggak tahu siapa, dia pakai motor aku, maybe pakai motor kayaknya. Setelah aku nyadar, kok etalase warung aku kotor. Aku lihat tuh, aku deg-degan gitu. Di etalase itu ternyata ada tanah guys, tanah. Jadi ini botol mineral, di tengah-tengah dari botol mineral itu, di etalasenya ya, di sembilan etalasenya itu ada tanah, dan itu tanah merah kering guys, tanah merah kering, sumpah aku merinding. Tanah merah kering. Terus aku tanya ke orang tua aku fotoin, kamu kirim ke ibu aku. Terus kata dia, aku bilang aku nemu tanah nih di etalase. Secara logika nggak ada mungkin orang yang nginjekin kaki ke etalase guys,
nggak akan ada etalase warung, nggak akan ada yang mau nginjekin kakinya ke situ. Terus kayaknya ada yang jahilin deh, karena dari cerita temen-temen aku yang gaya warung aku tutup gitu, kayak ada yang halangin warung aku di situ guys. Aku udah mikir ke situ, kayaknya dance itu tanah kuburan, itu tanah kuburan. Aku bersihin sendiri guys, aku bersihin pakai plastik, tangan aku masukin plastik, tanah kuburannya aku masukin, aku ikat guys. Itu tanah kuburannya benar-benar kering dan merah coklat, merah bata gitu deh. Merinding. Aku masukin ke plastik, aku ikat. Dan mungkin ada yang salahnya juga, aku bakar di depan warung itu guys, aku bakar tanah kuburannya di situ. Dan sekarang keadaannya warung aku sudah tidak jualan karena orang-orang tidak bisa lihat warung aku. Oke guys, ya kita cukup ikhlaskan saja. Aku nggak akan menjudge siapapun. Aku juga nggak seuzon sama orang-orang yang di sekitar aku, nggak sama sekali guys. Karena aku nggak ada bukti juga, buktinya udah dihapus karena pengadilan Allah itu lebih baik guys. Kita tunggu pembalasan aja di akhirat. Terima kasih, ceritanya segitu guys.